Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Risda di sini. Mau menjelaskan mengenai sedikit tentang tugas yang kemarin tentang membuat konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch ditambah dengan voicemail. Jadi nanti ada penjelasan tentang konfigurasinya. Kan kemarin cuma ya copy paste aja konfigurasinya. Nah, sekarang lebih didetailkan cara membaca konfigurasinya. Di sini untuk alat dan bahan ya yang Ibu gunakan itu laptop Ibu sendiri yang sudah terinstall VirtualBox. Kemudian di dalamnya ada Ubuntu yang sedang running yang sudah Ibu instalkan mana ya? Nah, yang sudah Ibu instalkan Asterix di dalamnya. Jadi, ini Asterix CLI-nya. Sudah Ibu instalkan Asterix-nya. Langkah-langkahnya bisa dibaca di praktek tadi. Sini ya. Untuk langkah-langkahnya ada install VirtualBox-nya, sudah ada link videonya. Kemudian untuk install Ubuntu server di VirtualBox juga sudah ada link videonya, tinggal perhatikan dan dicoba. Setelah VirtualBox terinstall Ubuntu dengan baik, dilanjutkan dengan update dan upgrade Ubuntunya. Setelah update dan di-upgrade, pastikan dulu koneksi internetnya terhubung. Jadi si Ubuntunya ini yang ada di VirtualBox itu terkoneksi dengan internet. Jadi bisa melakukan update maupun upgrade. Setelah itu diinstal lah beberapa kebutuhan. Yang pertama ada perintah kebutuhan widget untuk mendownload nanti Asterix-nya, kemudian build essential dan subversion untuk dependensi biar Ubuntunya bisa ya ibaratnya driver lah ya, kalau di Windows itu driver bisa terinstall Asterix di dalamnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di sini akan ada pertanyaan apakah ingin dilanjutkan instalasinya. Pilih aja Y untuk yes. Nanti dilanjutkan lagi untuk install kebutuhannya atau drivernya, dependensinya. Nah, tinggal pilih Y lagi, nanti tunggu hingga selesai. Nah, untuk mendownloadnya sendiri, untuk mendownload Asterix-nya sendiri, nah ini masih menggunakan URL yang ini ya. Kemarin ini sempat down URL-nya, tapi nggak tahu sekarang. Bisa dicoba lagi. Kalau tidak, bisa menggunakan Asterix yang ada di Google Drive Ibu. Linknya juga udah Ibu share di Google Classroom. Bisa pakai Asterix yang itu, atau mau menggunakan URL download Asterix sendiri yang seperti ini. Nah, cara perintahnya, pertama kalian masuk dulu ke directory user src. Bisa juga directory yang kalian bikin sendiri, bebas. Nah, di situ nanti kalian download menggunakan perintah sudo wget ya, wget, kemudian URL-nya. Nah, di sini nanti ada proses downloading, ditunggu aja sampai beres. Pastikan internet kalian stabil. Setelah itu, hasilnya itu adalah bentuk file atau file bundle tar.gz. Jadi jenisnya itu tar yang harus nanti diekstrak sama kalian. Perintah ekstraknya sendiri yaitu sudo tar zxf, kemudian panggil nama foldernya yaitu Asterix 18 current.tar.gz. Nah, itu diekstrak. Nanti hasil ekstraknya itu adalah ini, folder Asterix strip 18.3.0. Jadi yang paling latest lah ya, yang paling baru si versi Asterix-nya. Setelah itu nanti kalian masuk ke dalam foldernya dengan perintah cd dan nama foldernya.
Kemudian nanti untuk get mp3 source ini bisa dilewat kalau mengalami masalah batlink atau masalah 402 atau 202 atau 400. Itu bisa, kalau batlink ya udah ditinggal aja, tidak perlu di skip aja, tidak perlu digunakan. Jadi nggak masalah kalau ini tidak dilakukan. Tapi kalau kalian mau ada get mp3 source itu boleh. Setelah itu proses ini boleh dilakukan atau tidak, opsional. Dilanjutkan dengan menyelesaikan dependensi atau kebutuhan pada sistem Ubuntu-nya, yaitu dengan perintah sudo contrib /scripts /install _prerequest atau prereq install. Jadi ibaratnya apa aja sih yang dibutuhkan Asterix ini akan diinstal di Ubuntu semuanya. Ditunggu aja prosesnya hingga beres. Kemudian nanti ada pop-up menu mengenai konfigurasi kode regional, karena Indonesia regionalnya 62, jadi tambahkan aja di situ 62 kemudian oke. Nah, nanti ada muncul kalau prosesnya sudah berakhir itu akan muncul install completed successfully. Jadi itu tandanya kalian sudah beres melakukan instalasi dependensinya. Nanti selanjutnya yaitu untuk memeriksa semua dependensinya, ada script configure. Jadi kita tinggal panggil aja dengan mengetik sudo ./configure. Nah, itu nanti ada proses yang berjalan. Dan kalau sudah berhasil itu ada logo Asterix-nya sendiri. Dan di situ tandanya Asterix-nya sudah terinstall di Ubuntu kalian. Untuk sudo make menu select ini bisa di skip karena ini berhubungan dengan install mp3 resource tadi. Jadi ketika kita tidak menginstal mp3 resource-nya, jadi untuk menu make select ini tidak perlu dilakukan. Jadi ini juga opsional atau bisa dilewat saja. Nah, selanjutnya adalah proses compiling. Jadi setelah konfigurasi terinstall, kemudian kita compiling lagi si Asterix-nya dengan perintah sudo make min j2. Jadi proses compiling ini kalau kalian mengubah konfigurasinya di sudo make menu select, kayak di sini tuh kan ada beberapa konfigurasi, utilities dan lain sebagainya macamnya. Kalian ubah-ubah itu biar tersimpan dan terkonfigurasi lagi itu dengan sudo make min j2 gitu. Jadi ini perintah untuk kompilasi hasil dari pilihan kalian. Nah, kemudian berjalan, tunggu sampai berhasil, kemudian nanti ada menu perintah ya untuk install jadi menginstal hasil konfigurasi kalian, yaitu dengan tulisan di sini ada make install, biar Asterix yang kalian compiling itu bisa langsung auto restart. Jadi kalau servernya mati, servernya hidup lagi ketika mati lampu, itu nggak perlu lagi kalian nyalakan ibaratnya menyalakan dengan perintah si Asterix-nya, jadi udah auto restart. Jadi kita lanjutkan dengan sudo make install. Setelah kompilasi modul berhasil, kemudian install Asterix-nya agar bisa auto restart di Ubuntu dengan perintah sudo make install. Nanti ada konfigurasi umum, file umum dengan menginstal sudo make samples. Sudo make samples ini itu mendownload konfigurasi default. Jadi kan Asterix ini banyak konfigurasinya. Jadi selain
sip.konfigurasi, voidmail.konfigurasi, extension.konfigurasi. Nah, itu semua tuh file tuh ada contohnya, ada defaultnya. Jadi udah ada isinya secara defaultnya itu dengan perintah sudo make sample, dilanjut dengan sudo make config dan sudo ld config. Setelah 3 proses ini selesai, barulah kita start asteriknya dengan perintah ubuntu sudo systemctl start asterik. Setelah nyala, nah ini tuh sebenarnya kita bisa ngelihat apakah asterik itu sudah nyala atau belum gitu. Bisa diganti saja startnya menggunakan status, jadi sudo systemctl status asterik. Kemudian kita bisa membuka baris perintah atau CLI asteriknya dengan perintah sudo asterik min vvvvr, itu untuk kita masuk ke dalam command line interface-nya ya, karena nanti akan ada modul-modul yang harus di load atau harus dinyalakan gitu. Terakhir yang nggak boleh lupa yaitu untuk mengaktifkan firewall-nya dengan perintah sudo uv allow nomor portnya. Ini bisa bebas nomor portnya, mau 5222, 52030, mau 5060 gitu. Ini bebas nomor portnya asal jangan yang udah dipakai gitu. Terus /udp. Ini contohnya 5060/udp. Ini untuk firewallnya. Dan selanjutnya adalah konfigurasi 3 file penting di dalam asterik, yaitu file SIP, file extension untuk ekstensinya, dan file voicemail. Kita buka saja. Nah, di sini untuk melihat 3 file tersebut itu ada di folder etc asterik. Nah, untuk melihat hasil konfigurasi, jadi sebelum konfigurasinya diubah-ubah sama kita gitu, sama pengguna atau kita sebagai admin, itu kita copy dulu. Jadi perintahnya itu adalah langkah pertama itu kita copy dan rename filenya. Misalnya contohnya di sini sip.config, di copy dan di rename jadi sip.config.backup. Kenapa harus di backup? Karena ketika kalau terjadi kesalahan, misalnya kita salah konfigurasi, itu bisa dibalikan lagi ke awal gitu. Jadi kalau kita ditugaskan sebagai admin server dan diharuskan untuk mengkonfigurasi, mau itu web server, mau itu mail server, mau itu VoIP server, itu diusahakan setiap semua konfigurasi itu di copy dan di backup. Jadi di copy dulu, kemudian di rename-nya dengan nama sip.config.backup. Setelah itu dihapus filenya. Setelah itu dibikin kembali. Nah, untuk dibikin kembali ini akan dimasukkan konfigurasi yang di bawah ini. Ada konfigurasi general dan ada user yang ditambahkan. Untuk di Ubuntu atau di Asterik laptop ibu, ini servernya. Konfigurasi yang digunakan sendiri adalah seperti berikut. Nah, untuk generalnya ini ibu melewatkan atau tidak memakai local net maupun eksternal IP, karena contoh yang ibu gunakan ini bukan LAN ya, prosesnya tuh atau VoIP-nya itu digunakan hanya internal saja. Jadi dua perintah ini
ya. Dua konfigurasi ini kita bisa dihapus atau di komen saja dengan cara pagar ya. Tambahkan pagar di depannya. Setelah itu ada penambahan user, ini ada user 7003, jadi bukan hanya 7001, tapi 2 dan 3 di sini, ditambah 3 user. Jangan lupa untuk ditambahkan passwordnya, ini untuk password. Nah, setelah scp.config-nya beres, itu kita dilanjutkan dengan extension. Di extension, nah di sini kan banyak banget ya. Ini ada ekstensi yang ditulis ini, ada 3 ekstensi untuk pemanggilan telepon ya, sesama user. Kemudian ada ekstensi untuk mendengarkan voicemailnya. Jadi ini untuk kita baca aja. Ini ekstensi user 7001. Langkah pertama itu adalah answer, proses menjawab. Yang kedua itu adalah proses dial atau menelpon. Jadi proses deringnya atau bunyi deringnya atau user atau pengguna itu, penelpon itu menunggu itu. Nah, di sini bisa disetting. Di sini settingnya itu 60 detik. Berarti penelpon menunggu selama 60 detik hingga terangkat atau hingga proses berikutnya. Ini proses berikutnya itu playback. Playback itu dimana ketika user ini tidak merespon. Jadi misalnya user 7001 ini tidak mengangkat teleponnya atau mereject teleponnya, nanti ada voice dari ada jawaban lah ya. Ada jawaban dari VoIP itu seperti maaf sedang sibuk, atau maaf teleponnya Anda tidak bisa menjawab. Nah, itu ada namanya playback. Setelah playback itu ada kesempatan untuk menyimpan pesan atau voicemail. Di sini kita sebagai penelpon bisa menitipkan pesan ke VoIP-nya. Misal karena sangat penting gitu ya, ketika kita menelpon 701 gitu, ada pesan nih yang harus disampaikan hari itu juga, kita simpan aja di voicemail. Setelah itu proses kelima yaitu hang up, yaitu selesai atau beres atau berakhir, telepon berakhir. Nah, 5 langkah ini dilakukan di setiap user. Jadi ini kita dibikin lagi gitu ya. Ada di user 7002 juga sama dilakukan langkah yang sama, di user 7003 juga sama dilakukan perintah-perintah yang sama. Nah, selanjutnya yang kalau tadi itu kan proses telepon menelpon gitu ya, dan langkah-langkah dalam telepon dan menelpon. Selanjutnya itu adalah ekstensi untuk mendengarkan voicemailnya. Jadi kan ada orang yang sudah menyimpan menelpon, kemudian tidak diangkat, kemudian menyimpan pesan. Nah, bagaimana sih si user 7001 ini tahu ada pesan buat dia gitu? Itu bisa user 7001 itu bisa aja menekan ekstensi 8001 untuk mengecek apakah dia dapat voicemail atau tidak gitu. Nah, ini kalau untuk ekstensi yang lainnya, ini untuk user 7002 dengan menekan 8002. Kemudian untuk user 7002 ekstensi voicemailnya menekan 8002. Untuk prakteknya sendiri, di sini di HP Ibu di laptop Ibu udah ada Zoiper. Zoiper ini Ibu setting untuk user 7001. Sedangkan di Android Ibu di Android Ibu
kita konekkan mirroring Android. Nah, di sini ada Linpon. Nah, di sini udah ada user 7002 dan 7003 di Android, di softphone HP, kemudian di softphone desktop menggunakan Zoiper ada user 7001. Kita coba dulu 7001 menelpon 7002 di sini. Nah, ada proses ya, jadi sudah nyambung antara 7001 dengan 7002. Nobody is available to take your call at the moment. Please leave your message after the tone. When done, hang up or press the pound key. Nah, kita bisa nyimpan pesan di sini, misalnya, halo, tadi kenapa nggak diangkat ya? Soalnya penting nih, gitu. Misalnya 7001 mengirim pesan ke 7002. Ini adalah pesan dari 7001. Thank you. Nah, kemudian kita klik aja pagar di situ. Nah, untuk user 7002 atau 7001 yang telah ditelepon dan diberi pesan voicemail itu bisa menekan 8002. Ini kan 8002 itu, nah bisa dilihat di sini. 8002 itu adalah ekstensi untuk mengecek atau mendengarkan voicemail khusus untuk 7002. Jadi kalau user 7002 mau tahu voicemail yang dia punya apa aja, itu tinggal mengetik 8002, kemudian call. Password. Nah, kemudian dia minta password tuh di sini. Untuk passwordnya sendiri kan 456. You have 2 new messages. Press 1 for new messages. Press 2 to change folders. Press 3 for advanced options. Press 0 for mailbox options. Press star for help or pound to exit. First message received at 12:56 a.m. Untuk menelpon dari 7002 ke 7001. Nah, tadi kan proses bunyinya itu selama 60 detik atau 1 menit. Jadi dialnya itu 1 menit. Nah, ini di reject. Di sini bakal ada Please leave your message after the tone. When done, hang up or press the pound key. Ada proses untuk apakah kita pengen ngasih pesan gitu ya. Kita misalnya kasih pesan aja. Tadi saya udah nelfon, kenapa nggak diangkat ya? Kemudian kita bisa press ini tanda press ya atau tanda pagar untuk selesainya. Nanti ada perintah untuk jawaban terima kasih dari si VoIP-nya. Nah, untuk press 3 for advanced options. Press 5 to repeat the current message. Isi pesannya. Press Jadi 6 kalau di to sini play the next message. Press 7 to delete this message. Press 8 to forward the message to another user. Or 9 to save this message. Hapus aja coba Press ya. star for message deleted. Press 3 for advanced options. Press 5 last
message received at 1:33 a.m. Nah, kita bisa nyimpan pesan di sini misalnya, halo, tadi kenapa nggak diangkat ya? Soalnya penting nih, gitu. Misalnya 7001 mengirim pesan ke 7002. Ini adalah pesan dari 7001. Press 4 for the previous message. Press 3 for advanced options. Press 5 to repeat the current message. Press 7 to delete this message. Press 8 to forward the message to another user. Or not. Press 1 to send a reply. Press 3 to hear the message envelope. Press star to return to the main menu. Untuk 1 itu kita akan membalas si voicemailnya. Untuk 3 itu kita Press untuk 1 to mengetahui send a dari reply. siapa. Received at 1:33 a.m. Dia Message jamnya from jam phone sekian, number dan dari phone number 70001. berapa? Press Dari 4 phone for the number previous message. 7001. Press 3 for advanced options. Press goodbye. Nah, itulah sebuah contoh dari proses voicemail. Itu kalau misalkan Bu Hendy aja, kok pas Bu Hendy yang itu dia aja. Kira ente yang di grup itu aja makanya. Ya, jadi sekian mungkin untuk mengenai voicemail. Bagi yang belum paham bisa tanya ibu. Jadi intinya VoIP ini bisa melakukan ekstensi voicemail di mana sebuah pengguna atau penelpon bisa menyimpan pesannya walaupun tidak diangkat oleh pengguna teleponnya. Jadi misalnya kita mau nelfon A nih, si A nya nggak ngangkat teleponnya. Nah, voicemail itu bisa menyimpan pesannya sendiri gitu. Jadi salah satu fungsi VoIP yaitu adalah voicemail yang contohnya sudah ibu berikan ini. Bila ada pertanyaan bisa langsung WA ibu saja, atau kalau kurang paham gini deh, kalau kurang paham misalnya ibu, sekali lagi ya ibu contohkan di sini, ibu di HP ibu nih di HP ibu coba menelpon ibu menelpon 7001. User 7002 menelpon ke Joyper ibu ya, ke Joyper ibu di laptop. Kemudian Joyper ibu atau user 7001 ini melakukan reject. Nah, di sini bakal ada Please leave your message after the tone. When done, hang up or press the pound key. Nah, halo, ini pesan dari 7002 untuk 7001 ya, voicemail. Thank you. Nah, beres ya. Jadi 7002 udah ngirim voicemail nih ke 7001. Kemudian Joyper ibu user 7001 ngecek tuh. Berarti ngeceknya di 8001. Password. Nah, di sini minta password. Passwordnya pakai password yang user 7001. You have 1 new and 3 old messages. Press 1 for new messages. Press 2 to change folders. Press 3 for advanced options. Press 0 for mailbox options. Press star for help or pound to exit. First message received at 1:39 a.m. Halo, ini pesan dari 7002 untuk 7001 ya, voicemail
Press 3 for advanced option. Press 1 to send a reply. Press 3 to hear the message envelope. Press star to return to the main menu. Received at 1:39 a.m. Message from phone number 7002. Press 3 for advanced options. Press 5 to repeat the current message. Press 7 to delete this message. Press 8 to forward the message to another user. Or 9 to save this message. Press star for help or pound to exit. Cuma kalau keluarga teh Press 3 for advanced options. Press 5 to repeat the current message. Press 7 to delete this message. Press 8 to forward the message extension. hanya personal kita aja. Press 1 to record your unavailable message. Press 2 to record your busy message. Press 3 to record your name. Press 4 to record your temporary greeting. Press 5 to change your password. Press star to return to the main menu. Biasa mah kan bisa makan siang, bisa inilah gitu gampang. Press 1 for new messages. Press 2 message deleted. Press 1 for new messages. Press 2 to change folders. Press 3 for advanced options. Goodbye. Ya, jadi itulah salah satu fungsi dari VoIP ya. Jadi VoIP itu di dalamnya kita bisa menyimpan, selain untuk komunikasi sesama jaringan dalam satu jaringan perusahaan atau dalam satu jaringan yang sama, jadi bisa juga salah satu fungsinya itu adalah menyimpan pesan. Jadi menyimpan pesan yang bisa, walaupun tidak diangkat oleh usernya, kita masih bisa menyimpan pesan di dalamnya. Kemudian juga kita bisa menambahkan pembuka lah, seperti misalnya kalian ditelepon tapi kalian sibuk gitu dengan suara kalian sendiri, kalian bisa ngerekam kayak maaf saya sedang dalam holiday atau perjalanan liburan, silakan hubungi saya seminggu kemudian. Nah gitu, itu juga bisa kalian record ya, kalian rekam untuk keperluan greeting atau keperluan ketika ada orang yang menelpon tapi kalian gak bisa membalasnya, ada playbacknya menggunakan suara kalian sendiri dengan rekaman kalian ya, seperti maaf tidak bisa menelpon karena sedang liburan, atau maaf tidak bisa menjawab karena sedang meeting, kayak gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya fungsi dari VoIP dan mempermudah proses komunikasi. Kalian bisa explore, bisa coba-coba, bukan hanya voicemail, bisa juga yang lainnya. Yang punya wifi di rumahnya mungkin bisa juga gimana caranya kakak adik kalian atau ayah mama kalian bisa menggunakan server voice kalian sendiri dengan LAN yang sama gitu. Kalian coba nih yang punya wifi di rumah gitu. Kalaupun yang enggak, ya cobalah, misalnya kan ada 3 kelompok nih, ada 1 HP yang dijadikan tetheringnya, 2 HP ini connect ke 1 HP itu ya, ke 1 HP yang dijadikan hotspot atau tethering, dan untuk laptopnya sendiri dijadikan server VoIP-nya. Yang mengalami kondisi kesulitan atau bingung nih ya untuk membuat server VoIP sendiri, bisa hubungi ibu atau bertanya dengan ibu. Kalaupun kalian mau mencoba praktek sendiri dan di rumah ada kendala karena mungkin nggak ada wifi atau laptop tidak ada atau HP-nya rusak, itu bisa kita jadwalkan untuk praktik di sekolah, tapi hanya 3 orang. Jadi misalnya kelompok mana nih mau nyobain itu di sekolah, bisa aja nanti janjian sama ibu, cuma tidak bisa banyak, hanya 3 orang aja.
Jadi mungkin itu pesan dari Ibu. Mudah-mudahan ilmu ini tersampaikan dengan baik. Bila ada pertanyaan, sekali lagi bisa WhatsApp Ibu atau email Ibu. Mungkin untuk VoIP dan voicemail dicukupkan sekian. Nanti ada materi selanjutnya yang akan dibahas minggu depan. Bagi yang PKL, semangat PKL-nya, jangan lupa 3M-nya. Kalian juga yang tidak PKL, tetap semangat. Bisa coba-coba bereksperimen dengan voicemail atau VoIP konfigurasi. Dicoba aja di rumah karena ini sangat menyenangkan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. harus